Bapak Direktur Utama, sesuai dengan permintaan Anda dan Nyonya, kami sudah melakukan pengawasan real time selama 24 jam pada Tuan Muda. Ini rekaman pengawasannya. Kita menyembunyikan kekayaan dari putra kita? Sampai kapan ini akan disembunyikan? Kapan ini akan berakhir? Menurut ajaran leluhur keluarga kita, yang paling dilarang adalah jika anak cucu hidup dalam kemewahan dan lupa akan asal-usulnya. Kita harus menunggu Xiao Chen sampai dia menikah, baru bisa memberitahukan semua ini padanya. Ajaran leluhur itu tidak kaku, kita yang hidup. Saya tidak bisa menunggu lagi. Kalau begitu, desak dia untuk segera mencari pacar. Halo, Bu. Halo? Nak, tahun baru akan segera tiba, calon menantu perempuan saya, bagaimana pencarianmu? Bukan begitu, Bu. Keluarga kita tidak punya uang dan tidak punya rumah. Miskin sekali. Bagaimana saya bisa mencarikan pasangan untuk Ibu? Saya tidak peduli, jika kamu tidak bisa menemukan pasangan, maka kamu pulang, dan lanjutkan perjodohan yang saya atur. Perjodohan? Pria tampan, nama saya Pang ya. Menurutmu bagaimana saya ini? Bu, bukan saya. Jangan lari. Jangan lari. Lihat, kamu mau lari kemana lagi? Kenapa mengejar begitu ketat? Saya hampir terjatuh sampai mati. Nona besar, kami juga hanya menjalankan perintah. Tuanmu bilang, hari ini kami harus membawa Anda kembali dan menikah dengan geng naga hitam. Kembali dan bilang pada orang tua itu, aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tidak mungkin menikah dengan geng naga hitam. Kalau kau berani membawaku kembali, kecuali batalkan pernikahan dengan geng naga hitam. Nona besar, masalah ini sebaiknya Anda sendiri yang kembali dan bicara pada tuanmu. Kalau tidak, dia pasti akan menghabisi kami. Jangan pura-pura menyedihkan di depanku. Aku beritahu kau, kalau kau berani membawaku kembali hari ini, aku akan melukai diriku sendiri. Lalu aku akan bilang pada ayahku, kaulah yang melukaiku. Coba pikirkan, ayahku hanya punya aku satu-satunya, putri kesayangan. Kalau aku terluka, ayahku pasti akan membuatmu membayar mahal. Nona besar, kami juga tidak punya pilihan. Sudahlah, hari ini aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Kalau kau menghalangi urusanku, aku akan membuatmu membayar mahal sekarang juga. Kakak, ada orang datang. Baiklah, baiklah. Natal tahun ini, aku pasti akan membawakan menantu perempuan pulang untukmu. Ah, mengerti. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Hei, anakku, ini. Kak Xiao, akhirnya aku menemukanmu. Jangan takut. Berdiri di belakangku. Ahata Malimakuna, aku akan melindungimu. Aku beritahu kalian ya. Hari ini aku susah payah menciptakan kesempatan untuk bertemu Kak Xiao secara kebetulan. Siapapun yang berani merusaknya, aku akan menghabisi kalian. Nona besar, apa hubungannya Anda dan dia dengan kami? Kenapa tidak ada hubungannya? Dia adalah calon menantu kita dari geng Wuhu. Cepat bantu aku berakting. Berakting? Cepat, sentuh aku. Sentuh aku, sentuh aku. Aduh, cepatlah. Hei, nona besar, nona besar. Aduh, tolong. Ada yang mau melecehkan aku. Hentikan. Lepaskan dia. Berhenti. Lepaskan dia. Aku... Kakak, tolong aku. Nona, kamu tidak apa-apa? Dari mana bocah kurang ajar ini datang? Apa kamu ingin mati? Urusan kami, anggota geng Wuhu, berani ikut campur? Berdirilah di belakangku. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kakak Xiao, kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi. Aku tidak peduli kamu siapa. Geng Wuhu atau geng Liuhu,
Sekarang adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Jika kalian tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Berani-beraninya mengancam kami. Saudara-saudara, habisi dia. Pergi. Bocah, jangan lari. Sudah. Aman sekarang? Terima kasih kakak. Tidak apa-apa. Oh iya, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang ya. Kamu pulang sendiri, juga tidak aman. Aku sudah berusaha keras untuk mendekatimu. Kalau aku pulang, usahaku ini bukannya sia-sia. Saya tidak bisa pulang. Kalau saya pulang, ayah akan memaksa saya menikah lagi dengan seseorang yang tidak saya sukai. Hah? Lalu bagaimana denganmu? Saya. Kakak, bisakah kamu menampung saya? Saya tidak akan tinggal gratis di rumahmu. Saya bisa mencuci pakaian dan memasak untukmu. Tidak, tidak bisa. Pria dan wanita seharusnya tidak terlalu dekat. Lagi pula, kalau kamu tinggal di rumahku, itu akan memengaruhi reputasimu, dan itu tidak baik untukmu. Kalau begitu, lebih baik saya menjadi pacarmu saja. Dengan begitu, kita berdua akan resmi. Lalu saya juga bisa membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan saya. Bagaimana bisa begitu? Kita, Kakak, apakah menurutmu saya tidak cukup cantik dan tidak pantas untukmu? bukan itu maksud saya. Kalau begitu mulai hari ini, saya pacarmu. Kebetulan sekali, ya, saya sedang pusing mencari pacar, tiba-tiba ada wanita cantik yang mau menjadi pacar saya. Tuan Lu, silakan minum teh. Terima kasih Ibu Mertua. Ayah Mertua, ayah saya bilang, selama pernikahan keluarga kita bisa berjalan lancar, maka dermaga di bagian barat kota itu akan diberikan kepada geng Wuhu. Astaga. Apa yang kamu katakan itu benar? Dermaga barat kota diberikan kepada geng Wuhu kita? Ayah Mertua, ayah saya ini selalu menepati janjinya. Selama pernikahan terlaksana, sertifikat tanah gudang, pada hari pertunangan saya pasti akan membawakannya untuk ayah mertua. Hanya saja, Ronger ini, sepertinya terhadap pernikahan ini, Tuan Lu, jangan khawatir, karena saya sudah menjodohkan Xiao Shui denganmu. Meskipun harus diikat, saya akan mengikatnya keranjangmu. Gawat. Tuanmu, gawat-gawat. Kenapa kamu begitu panik? Ada apa? Tidak lihat saya sedang ada tamu? Tuan Lu, duduklah di sini sebentar. Saya pergi sebentar dan kembali. Sekalian, saya akan meminta dapur menambahkan beberapa hidangan andalan untukmu. ayah mertua, tidak perlu. Saya harus kembali untuk membicarakan pernikahan saya dengan Ronger kepada ayah. Setelah beberapa hari, saya akan pribadi membawa kontrak dermaga untuk kembali mengunjungi ayah mertua, ibu mertua. Bagus, bagus, bagus. Lu kecil, saya akan mengantarmu. Hati-hati di jalannya. Panik sekali. Ada apa? Pakmu, kami sudah menemukan nona muda, tapi dia tidak mau kembali bersama kami. Dia bilang dia lebih baik mati daripada menikahi tuan muda Lu. Sekarang dia kabur dengan pengantar makanan. Apa katamu? Kau tidak berguna? Tidak bisa membawa kembali seorang wanita? Kami juga tidak berani bertindak terlalu kasar, takut melukai nona muda. Baiklah, aku mengerti. Putri durhaka ini Ini tempat tinggalku. Halo, Xiao Shui. Aku dan
Halo, halo, halo. Keterlaluan. Putri durhaka ini akan menghancurkan masa depan geng Wuhu. Ini. Kemari. Kenapa kau masih berdiri di sini? Kau tidak akan mencarinya, hah? Meskipun harus mematahkan kakinya, seret dia kembali untukku. Jika tidak, bawa kepalamu kepadaku. Baik, Pakmu. Kali ini kami pasti akan membawa nona muda kembali. Kembali. Berani-beraninya kau membuatku marah. Pergi. Tuan Muda, ini ada situasi baru ya. Kalian berdua awasi ketat di sini. Baik. Saya akan segera menyampaikan kabar baik ini kepada Direktur Utama. Direktur Utama, Nyonya, Tuan Muda sudah menemukan pacar. Pacar? Benarkah? Benar sekali, Direktur Utama. Anda lihat, Tuan Muda membawa orang itu pulang ke rumah. Aduh. Bocah nakal ini akhirnya mengerti juga. Siang tadi saya baru saja mendesaknya. Malam ini, dia sudah membawanya pulang. Wan Qing, cepat siapkan mobil. Saya ingin bertemu dengan calon menantu perempuan saya. Baik, Nyonya. Ayo, kita juga cepat pergi. Sudah menunggu begitu lama, akhirnya tiba juga hari ini. Direktur Utama, Nyonya, sudah ada yang memastikan rumah Tuan Muda ada di depan, dan pacar Tuan Muda juga ada. Aduh, lihatlah dirimu. Cepat sembunyikan sabuk senilai 2 juta rupiah itu. Jangan sampai anak kita tahu. Betul. Dan anting-antingmu yang bernilai 10 juta rupiah ini. Dan kalung ini, cepat sembunyikan. Baik, Bos, kamu yakin anak pengantar paket itu ada di lantai atas ini? Pasti. Tuanmu bilang ya, hari ini bagaimanapun juga, bawa nona muda kembali kepadaku. Siapapun di antara kalian yang mencoba membuat masalah bagiku, akan kuhancurkan kakinya lebih dulu. Tenang saja, bos. Kalau saja bukan karena nona besar melindunginya waktu itu, sudah lama kuhancurkan kakinya. Ayo. astaga. Ada apa di sana? Wan Qing, pergi dan lihat. Apa yang terjadi? Baik, Nyonya. Ikut aku. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Kamar ini biasanya ditempati orang tuaku saat mereka datang. Baik. Oke. Ada apa di luar? Nyonya, semuanya sudah dibereskan. Bagus. Bu, Pak, kenapa kalian datang? Astaga. Astaga. Xiao Chen? Gadis ini siapa? Bibi, saya pacar Xiao Chen. Wah, sungguh luar biasa. Xiao Chen bisa menemukan pacar secantik kamu, itu adalah berkah baginya. Rong Shui, ini orang tuaku. Selamat siang Paman dan Bibi, nama saya Murong Sue. Oh bagus, bagus. Kamu ini, pandai sekali menyembunyikannya. Masalah sebesar ini, tidak memberitahu keluarga. Pak, saya ini. Kami berdua baru saja itu. Ah, saya mengerti. Xiao Sue, ayo kita duduk, sambil mengobrol. Ayo duduk, duduk. Ayo, ayo, ayo. Xiao Sue, sudah berapa lama kamu mengenal Xiao Chen putra kami? Jangan takut. Berdirilah di belakangku, aku akan melindungimu. Kami sudah saling kenal sejak kuliah. Kamu mengenalnya sejak kuliah? Jadi, itu berarti Xiao Sue sudah bersamanya sejak dari kampus? Tidak hanya tidak jijik dengan si bocah nakal itu, tetapi juga menemaninya menderita selama bertahun-tahun. Sungguh gadis yang luar biasa. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Xiao Sue, ini pertama kalinya kita bertemu, dan kedatangan kami mendadak. Jadi saya dan Paman belum menyiapkan hadiah apapun. Ambillah ini. Kau ambil gelang ini adalah hadiah pertemuan dari Bibi. Gelang giok, lemak kambing kekaisaran dari zaman Qianlong.
Bagaimana mungkin? Ini pernah saya lihat di album gambar. Ukirannya adalah ukiran giok susau buatan istana, merupakan teknik yang hanya digunakan untuk membuat perhiasan bagi keluarga kerajaan. Tidak, Bibi. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa berasal dari masa Kaisar Qianlong? Jika ini dari masa Kaisar Qianlong, saya masih akan mengantarkan paket di sini. Aduh, kamu ini, ayo, Bibi memintamu mengambilnya, ambil saja. Ini adalah sedikit ketulusan saya dan paman. Ambil saja. Betul, Xiao Xue, jangan menolak. Ini adalah sedikit ketulusan dari bibimu, lagi pula giok indah ini, adalah warisan dari leluhur keluarga kami, mungkin saja itu palsu. Terima saja. Tapi, ini terlalu mirip kan? Xiao Xue, lihat, kamu dan Xiao Chen sudah tinggal bersama, berarti kita sudah seperti keluarga. Besok, kebetulan saya dan paman ada waktu luang. Bagaimana kalau besok? Kamu ajak juga Besan kita keluar, kita bisa duduk-duduk bersama. Bu, apa yang ibu bicarakan? Hei, diam, betul Xiao Xue. Ajak orang tuamu keluar, agar saya dan bibimu bisa menjamu mereka. Baik, paman dan bibi, kalau begitu besok. Bu, waktu saya sudah tidak banyak, kami pulang istirahat dulu. Aduh, dasar anak nakal. Aku belum selesai bicara. Kamu, aduh. Itu, ayah dan ibuku hanya asal bicara saja, jangan dimasukkan ke hati ya. Akhirnya ada kesempatan untuk membatalkan pertunangan dengan geng naga hitam dan menikah dengan kakak Xiao, aku tidak boleh melewatkannya. Kakak Xiao, kamu tidak mau paman dan bibi bertemu dengan ayah dan ibuku. Apakah karena kamu merasa aku tidak pantas untukmu? Bukan. Begini? Aduh, kita kan baru saja bersama. Orang tua kedua belah pihak langsung bertemu. Apa tidak terlalu terburu-buru? Kamu lupa kejadian 5 tahun lalu, aku tidak bisa melupakannya. Tapi aku masih pacarmu, pertemuan orang tua kita berdua, itu memang seharusnya. Ini. Kalau kamu tidak setuju, aku akan bilang pada paman dan bibi kalau aku hamil, dan kamu tidak mau bertanggung jawab. Hei. Aduh, jangan sembarangan bicara begitu. Ah, baiklah, aku setuju, tidak apa-apa kan? Nah, begitu baru benar. Terima kasih kakak. Itu, ayah dan ibuku sudah datang. Malam ini, kamu menginap saja di sini 1 malam ya. Tidak bisa, aku mau tidur di ranjang. Oh, maksudku, kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Tidur di lantai kan tidak nyaman? Bagaimana kalau kita berdua tidur di ranjang saja? Hei, itu tidak bisa. Aku tidur di lantai saja, kamu tidur di ranjang ya. Tidak disangka kakak Xiao, ternyata cukup terhormat juga. Aduh, Bangun, cepat bersihkan diri. Setelah itu sarapan. nak Xiao Xue, bagaimana tidurmu semalam? Bibi, tidur saya semalam sangat nyenyak. Rasanya sudah lama sekali tidak tidur seenak ini. Ayah, apa maksud tatapanmu itu? Anak muda harus tahu menahan diri, lihatlah dirimu. Kedua matamu semuanya lingkaran hitam. Saya pergi membersihkan diri. Cepat duduk. Nak Xiao Xue, ini bakpao buatan bibi sendiri di rumah, cepat makan. Terima kasih, Bibi. Nak Xiao Chen. Bakpao ini? Kok isinya truffle hitam, ya? Xiao Chen, keluarga kalian makan ini? Iya. Apa itu trufel hitam? Kok saya tidak tahu? Bukankah ini bakpao yang saya makan sejak kecil? Makan sejak kecil? Ini kan bakpao isi truffle hitam. Satu harganya Rp1.600.000. Sebegitu berlebihan? Benar atau tidak? Tidak. Bakpao ini baru saja dikukus oleh Paman Wu di ujung desa. Betul. Nak Xiao Xue, apa itu truffle hitam yang kamu sebutkan? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Apalagi makan bakpao seharga Rp1.600.000 per buah. Bagaimana mungkin? Ini jelas-jelas sama persis dengan rasa truffle hitam dan tekstur isinya yang biasa saya makan. Nak Xiao Xue, jangan bicarakan bakpao lagi. Keluarga kalian usaha apa? Bibi, keluarga kami mengelola beberapa pelabuhan di sekitar Jiangcheng, melakukan sedikit usaha kecil pengangkutan barang. Beberapa pelabuhan? Itu memang usaha kecil, ya? Xiao Xue, maksud bibimu adalah?
Bibi. Apa yang kau pakai di lehermu itu? Kalung teratas edisi terbatas. Yuzenge? Ah, itu? Aduh, kamu salah lihat. Ini bukan? Mana mungkin. Saya pernah melihatnya di katalog. Kalung ini terbuat dari emas sepuh dan platinum, dihiasi safir biru terbaik, biaya pembuatannya saja puluhan juta. Di seluruh dunia bisnis, tidak lebih dari 5 buah. Bibi, yang Bibi pakai di leher itu, Bibi sendiri punya 3. Ini? Kamu tidak demam? Kenapa bicara omong kosong? Itu kan kunci pintu depan rumah kami. Kunci pintu depan? Benar, Xiao Sue. Jika memang seperti yang kamu katakan, mana mungkin kami membiarkan Xiao Chen mengirim paket? Betul. Ya. Saya khawatir kunci rumah kami hilang, jadi saya selalu menggantungnya di tempat yang mencolok. Oh, benar? Kita bukan mau bertemu orang tuamu? Ayo kita cepat pergi, kalau tidak nanti orang tuamu keluar, kita jadi sia-siakan? Ayah, ibu, itu saya dan Rong Shue mau menemui orang tuanya, kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Xiao Chen, sini. Jangan lupakan rantai ini. Xiao Sue, mampir lagi ya kapan-kapan. Lihat anak ini, sepanjang hari terburu-buru. Anak pergi menemui mertua, kamu malah bersikap seolah tidak peduli. Lalu saya bisa apa? Jangan lihat kemarin anak itu bicara terbata-bata, hari ini begitu mendengar akan menemui orang tua Xiao Sue. Larinya lebih cepat dari kelinci. Sudah, kita tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkannya, ayo makan. Makan? Man, ini adalah kontrak dermaga Chengxi. Terima kasih. Paman, mengapa Rong Shue tidak terlihat? Xiao Ye, mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Tidak perlu terlalu menjaga gengsi begitu. Xiao Ye, kamu jangan khawatir. Geng Wuhu kita selalu menepati janji. Paman ini tidak akan pernah ingkar janji. Terima kasih, Paman. Shue baru saja pergi keluar. Mungkin sebentar lagi akan kembali. Jangan takut, ada aku. Kamu yakin paman tinggal di sini? Kenapa mereka terlihat seperti anggota geng kriminal? Tidak mungkin seperti di film. Mereka membawa senjata api, kan? Kamu takut apa? Ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Yang mereka lakukan hanyalah bisnis yang sah. Mereka hanya bertanggung jawab atas keamanan. Bagaimana kalau kita datang lain kali saja? Kita kembali dulu. Setelah aku siap, baru kita kembali menemui orang tuamu. Takut apa? Dia tidak akan memakanmu. Tenang saja, Nona ini akan melindungimu. Ayo cepat. Selamat siang, Nona besar. Xiao Chen, bisakah kamu sedikit bersikap seperti pria? Aku beritahu kamu. Ayahku paling tidak suka adalah orang yang penakut. Hari ini, meskipun kamu hanya berpura-pura, kamu harus menunjukkan sikap yang baik. Jangan sampai ayahku meremehkanmu. Baik, aku akan berusaha. Ayah, ibu, aku pulang. Apa ini yang dimaksud oleh Jindaya, si kurir itu? Rong Shue, akhirnya kamu pulang juga. Lu Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang ke sini untuk memberikan kepada Paman dan Bibi kontrak dermaga Chengxi, sekalian membicarakan pernikahan kita berdua. Maaf ya, saya sudah punya pacar. Bukan begitu, Rong Shue. Pria ini terlihat seperti orang yang kekurangan. Dia mana pantas untukmu? Jangan-jangan kamu menipuku dan menyewa seorang aktor ya? Memangnya kenapa kalau orang biasa? Aku memang suka orang biasa. Paman, Bibi, saya Xiao Chen, pacar Rong Shue. Xiao Sue, apakah ini pacar yang kamu cari itu? Ya, ayah. Xiao Chen, dia adalah pacar yang aku pilih dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung menilainya dengan prasangka buruk. Oh, Xiao Chen. Cepat duduk. Pasti lelah datang dari jauh. Aduh, mutua. Karena anak ini sudah datang, jangan membuatnya takut. Jangan takut, ada aku. Terima kasih, Tante. Rong Shue, lihatlah, pria pengecut ini bahkan tidak pantas mengikat tali sepatumu, apalagi melindungimu nanti. Paman, Bibi, kedepannya pelabuhan Kota Barat ini masih harus didukung oleh perkumpulan dagang naga hitam milik saya. Hanya saya dan Rong Shue, barulah kami pasangan yang sepadan. Apa yang bisa diberikan pria ini padanya? Siapa bilang aku tidak bisa melindungi Rong Shue? Beberapa hari yang lalu aku bahkan membantunya mengusir sekelompok preman. Cuma kamu? Lu Ye, siapapun yang bersamaku, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Xiao Chen itu serius dan bisa diandalkan.
Jauh lebih baik daripada kamu yang hanya mengandalkan keluarga untuk melakukan kekerasan. Lagi pula, yang kuinginkan adalah ketulusan hati, bukan sesuatu yang namanya pasangan yang sepadan. Murong Sue, aku tidak peduli apakah ini hanya iseng atau kamu membawa aktor ini untuk berakting. Intinya, putriku, Mu Xiaokun, sama sekali tidak boleh mendapatkan pria rendahan seperti ini. Ayah, Xiao Chen hanya gugup. Dia tidak biasanya seperti ini. Ayah tidak bisa menilainya hanya karena sekali bertemu. Ayah pernah bilang padaku, nilailah orang dari hatinya. Aduh, Mutua, anak ini, Xiao Chen, kelihatannya juga orang yang jujur. Jujur apaan, tidak ada gunanya. Geng Wuhu milikku ini bisnisnya besar. Pria pengecut seperti ini, bisakah dia menjaganya? Ah, geng Wuhu? Orang-orang yang mengganggu Rong Shui waktu itu? Bukankah mereka dari geng Wuhu? Aduh, jangan diambil hati ya, pamanmu ini memang begitu sifatnya. Bibi, ini adalah jantung laut dalam yang saya beli seharga 160 miliar rupiah dari lelang Sotheby. Tingkat safir ini hampir tanpa cacat. Semoga Bibi menyukainya. Lihat, Ya Tuhan, orang ini kaya sekali ya, 80 juta? Seumur hidupku tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu. aduh Tuan Lu, kamu terlalu sopan. Kamu memberikan hadiah semahal ini. Tante merasa tidak enak hati. Bibi, Anda terlalu sungkan. Saya memberikan hadiah tentu saja tidak seperti beberapa orang yang pertama kali berkunjung datang dengan tangan kosong bahkan tidak mengerti etika dasar. Siapa bilang dia tidak membawa hadiah? Menurutku, hadiah yang dibawa Xiao Chen jauh lebih bermakna daripada barang mewah milikmu ini. Kakak, jangan katakan itu. Ini dibeli ibuku di pasar, paling banyak 800 ribu rupiah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan safir 80 jutanya itu? Benarkah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani mengeluarkannya? Apakah karena barang yang kamu bawa terlalu murahan dan memalukan? Atau jangan-jangan, kamu tidak membawa apa-apa sama sekali? Siapa bilang aku tidak membawa? Aku membawanya. Kalau begitu, keluarkan. Jangan berlama-lama begitu. Kulihat kamu pasti hanya membeli barang murahan dari toko kaki lima. Kamu sendiri merasa memalukan kan? Keluarkan saja. Hadiah tidak mengenal harga, yang penting adalah ketulusan. Rong Shui, kalau kamu suka kalung, bilang saja padaku. Aku bisa dengan mudah membeli yang harganya ratusan kali lebih mahal darinya. Mahal atau tidak, bagiku itu tidak penting. Yang penting adalah, Xiao Chen bersedia memberikan segalanya padaku. Ini bukan kalung biasa. Ini adalah hati samudra. Itu yang 2 tahun lalu, dilelang, dibeli oleh Presiden Su dari grup Xiao. Seharga 800 juta rupiah. Apa? 800 juta? 800 juta rupiah? Bibi, ini terlalu berlebihan, Anda pasti salah lihat. Mama, aku tahu. Mama ingin menakut-nakuti ayah, tapi ini terlalu berlebihan kan? Bukan begitu Xiao Xue. Kualitas dan tekstur ini sama persis dengan yang itu. Biarkan aku melihatnya lagi. Mutua, lihatlah. Bukankah ini yang 2 tahun lalu ada di Sotheby's? Paman dan Bibi, kalian pasti salah. Anak ini hanyalah seorang rendahan di dasar masyarakat. Bagaimana mungkin dia mampu membeli hadiah semahal ini? Betul. Kualitas ini memang yang 2 tahun lalu, grup Xiao yang dilelang oleh Presiden Su kan? Katakan, dari mana kalung ini berasal? Ini ibuku temukan di pasar Loak. Paman dan Bibi dengar tidak? Ditemukan di pasar Loak. Xiao Xue? Xiao Xue, bicaralah jujur pada ayah. Siapa sebenarnya anak itu? Keluarganya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ayah tidak mungkin marah padaku sampai pusing kan? Sudah, jangan menyela ayah. Tidak mungkin. Ini jelas-jelas di lelang waktu itu, hati samudra yang muncul itu. Aku tidak mungkin salah kenal. Ibunya bilang dibeli di pasar. Ucapan itu terlalu konyol. Oh, Xiao Xue, kamu sudah begitu lama bersamanya? Keluarganya? Apa kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh? Justru ada. Waktu di rumah mereka, bakpao yang aku makan, rasanya persis sama dengan truffle hitam yang biasa aku santap. Apa katamu? Oh, benar. Ada juga ini. Ya ampun, ini adalah gelang giok lemak kambing yang digunakan secara eksklusif di masa Qianlong. Paman, tidak perlu bertanya lagi. Apakah barang ini asli atau tidak seharusnya tidak sulit ditebak, bukan? Paman tadi juga bilang, barang ini 2 tahun lalu sudah dibeli oleh Direktur Su. Jadi bagaimana mungkin ini asli? Jika kalung ini palsu, baiklah. Tapi gelang ini memang benar, gelang giok lemak kambing yang digunakan secara eksklusif di masa Qianlong. Paman, apakah Paman sendiri percaya dengan perkataan itu? Si brengsek ini, dengan pakaiannya seperti itu, apakah dia punya 100 ribu yuan? Lagi pula masa Qianlong sudah berlalu bertahun-tahun lamanya, siapa yang tahu sudah berapa banyak barang tiruan yang dibuat? Kamu peduli apa asli atau palsu? Yang aku pedulikan bukan barang ini, melainkan kakak Xiao. Rong Shui, kamu pasti ditipu olehnya. Bagaimana mungkin barang milik Direktur Su bisa ada di tangannya? Menurut saya, dia hanya ingin mendapatkan barang palsu
dan ingin menikahi anggota geng Wuhu untuk naik status sosial. Paman, dan kamu jangan tertipu oleh rayuan manisnya. Anak ini sangat licik. Bukan, kualitas dan tekstur kalung ini persis sama seperti yang muncul di pelelangan. Jika itu barang palsu, tidak akan memiliki tekstur seperti ini. Lagi pula, gelang ini, katakan, orang tuamu sebenarnya bekerja sebagai apa? Dan kamu dengan Presiden Su dari grup Xiao, sebenarnya ada hubungan apa? Aduh, kamu bisa tenang juga? Anak kita orangnya jujur, dan canggung bicara. Sudah pergi selama ini belum juga kembali. Tidak tahu bagaimana kencan mereka. Aduh, Kenapa kamu terburu-buru? Masa anak kita salah memilih? Lagi pula, gadis seperti Xiao Sui, hatinya baik dan murni. Sejak kuliah, dia sudah mendampingi anak kita. Jangan khawatir. Nyonya, direktur, gawat, orang-orang kita melaporkan berita. Hari ini selain Tuan Muda, ada orang lain yang menyiapkan hadiah mahal dan juga datang melamar Nona Murong. apa? Bagus sekali. Pantasan anakku, sudah pergi lama tidak kembali. Ternyata ada yang menyalip di tengah jalan. Tahu siapa yang melakukannya? Direktur, Nyonya, itu adalah Luye, putra mahkota dari Tuan Muda. Menurut orang-orang kita, dia tidak hanya secara terbuka mengejek Tuan Muda karena tidak membawa hadiah yang pantas, tapi juga sengaja mencari masalah dengan Tuan Muda. Lao Xiao, kita tidak boleh membiarkan anak kita menderita penghinaan ini. Pernikahan ini hampir terjadi, dia ingin menyalip di tengah jalan, dan meremehkan anak kita. Tidak bisa. Aku harus meminta Wan Qing mengirim hadiah mahal ke sana. Kita tidak boleh kalah dalam hal kemegahan ini. Halo, Nyonya. Wan Qing, sekarang ada yang ingin merebut kekasih Xiao Chen. Begini, kamu segera siapkan satu hadiah mewah kelas atas dan kirimkan. Kita tidak boleh membiarkan Xiao Chen kalah dalam kemegahan ini. Baik, Nyonya. Saya pasti akan mengirimkan daftar hadiah dengan spesifikasi tertinggi. Pertemuan hari ini ditunda. Saya ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan. Ibu Su, ketua Lu dari Perkumpulan Naga Hitam, sudah menunggu di ruang tamu. Ini adalah yang ke-9 kalinya, dia datang langsung untuk meminta bertemu. Dia bilang jika keluarga Xiao bersedia menerimanya, wilayah inti keluarga Lu, semua sumber daya di Jiangcheng, akan diserahkan sepenuhnya. Biarkan dia terus menunggu. Tidak ada urusan yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Tapi Ibu Su, kita sudah menjadwalkan waktunya. Perkumpulan Naga Hitam memiliki pengaruh besar di Jiangcheng. Jika kita membiarkannya menunggu seperti ini, saya khawatir akan... Entah menunggu atau pergi dari sini, organisasi yang ingin menjilat keluarga Xiao ada banyak sekali. Grup Xiao kami tidak akan kekurangan tanpanya. Ayah dan ibu saya hanyalah petani di desa. Kami, turun-temurun adalah petani. Dan Ibu Su itu, saya juga tidak mengenalnya. Paman mendengarnya kan? Dia sama sekali tidak mengenal Ibu Su. Saya rasa barang ini, kalaupun bukan dia yang membelinya, berarti dia mencurinya. Kamu omong kosong. Bukan saya yang mencuri. Ini adalah warisan keluarga saya. Tidak apa-apa, kita tidak usah pedulikan dia. Oh, benar. Saya lupa memberitahu kalian. Pagi ini, ayah saya pergi ke grup Xiao untuk membahas kerjasama. Nanti, kamar dagang naga hitam saya juga akan mendapatkan dukungan dari grup Xiao dan akan memonopoli seluruh Jiangcheng. Apa maksudmu? Xiao's Group yang kamu sebutkan adalah Xiao's yang dijuluki orang paling berkuasa di Kyoto? Benar, Paman. Jika Paman mau menikahkan Rong Shui denganku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan dermaga di timur kota itu kepada Wu Hugang milik Paman. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Nantinya Wu Hugang milik Paman tidak hanya di Jiangcheng, tetapi di seluruh Kyoto akan memiliki posisi yang terhormat. Ayah, aku tidak mungkin menyetujui perjodohan perkumpulan naga hitam, apalagi menikah dengan Lu Ye. Sepanjang hidupku, selain Xiao Chen, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Rong Shui, jangan lagi dibodohi oleh anak ini. Keluarga anak ini, nenek moyang mereka hanyalah petani, tidak sepertiku. Aku adalah pewaris perusahaan dagang naga hitam. Bukan hanya itu, aku bisa membuat geng Wuhu, bisnisnya maju pesat, dan juga aku bisa memastikan kamu hidup berkecukupan dengan bebas. Bisakah dia melakukannya? Sudahlah, pernikahan adalah masalah besar menyangkut naik turunnya keluarga, bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Apa yang dikatakan Xiao Ye benar, dia hanyalah keluarga yang turun-temurun bertani. Dia bahkan belum tentu bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melindungimu? Bagaimana dia bisa memikul beban berat geng Wuhu? Ibu, lihat ayah. Xiao Shui, menurut ibu, apa yang ayahmu katakan ada benarnya? Lihat Tuan Muda Lu ini sangat hebat, dan dia juga peduli padamu. Ibu, apakah ibu benar-benar berpikir begitu? Xiao Shui, mana mungkin ibu mencelakaimu? Dan kamu adalah satu-satunya putri kesayangan ibu. Kami hanya ingin kamu menikah dengan orang yang setara.
Lihat kan, orang udik, jarak antara kamu dan aku bukan hanya sedikit, tapi perbedaan yang sangat jauh. Apa hebatnya punya uang? Rong Sue tidak akan menikahimu. Maaf ya, punya uang itu bisa melakukan apa saja, bukan hanya bisa membantu geng Wuhu, tetapi juga bisa membuat Rong Sue hidup berkecukupan, tidak sepertimu. Seumur hidup ini, hanya bisa tinggal di desa terpencil ini, menggarap tanah yang buruk itu. Siapa bilang tuan muda saya hanya bisa tinggal di desa menggarap tanah? Nyonya Su? Nyonya Su, Bibi, Tuan muda, Anda datang tanpa membawa hadiah. Nyonya besar minta saya untuk mengantarkan mas kawin untuk Anda. Bibi, Anda memanggil saya apa? Tuan muda, Aduh, ada apa ini? Nyonya Su, Anda pasti salah paham. Anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi satu-satunya pewaris keluarga Xiao? dasar mata anjing buta. Dengarkan saya baik-baik. Tuan muda saya adalah keluarga terpandang nomor 1 di Kyoto, satu-satunya pewaris keluarga Xiao Chen. Tuan muda saya adalah keluarga Xiao, keluarga terkaya nomor 1 di Kyoto, satu-satunya pewaris Xiao Chen. Bibi, apa maksudnya keluarga terkaya nomor 1 di Kyoto? Kok saya tidak tahu? Xiao Chen, ini akan saya jelaskan nanti. Jangan-jangan, Bibi sengaja mencari aktor untuk membantu saya? Ya, ini kan geng 5 danau. Ini, kalau sampai aktingnya gagal dan terbongkar, kita hari ini mungkin tidak akan bisa keluar dari gerbang Villa 5 Danau. Tidak akan. Nona Su, Anda pasti salah paham. Si tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang terkaya, satu-satunya pewaris keluarga Xiao? Apa saya tidak mengenali tuan muda saya sendiri? Ocean Heart itu? Betulan? Benar. Ini adalah yang dibeli oleh direktur utama saya di Sotheby's seharga 800 juta rupiah. 800 juta. Kakak Xiao, tidak heran saya merasa rumahmu sangat mewah. Ternyata, kamu adalah Xiao Chen, pewaris grup Xiao. Mungkin, atau, bisa jadi, ya? Anda hari ini datang untuk melamar dari keluargamu? Berani sekali. Berani merebut calon pasangan tuan muda saya? Ayo. Saya, Nona Su, saya dan Ronger itu saling mencintai. Saya hanya datang untuk mencari kebahagiaan saya sendiri. Apa salah saya? Jangan bicara omong kosong. Siapa yang saling mencintai denganmu? Selama ini, kamu selalu menggangguku secara sepihak. Orang yang aku sukai, dari dulu sampai sekarang, hanya kakak Xiao seorang. Lihatlah, nonamu menyukai tuan muda saya. Lepaskan saya. Kalian mau melakukan apa? Kalian mau melakukan apa? Bagaimana kakek kecil harus dihukum? Kamu yang memutuskan. Tante, bagaimana kalau, lupakan saja? Lupakan saja. Kakek kecil, jangan terlalu berbelas kasihan sebagai manusia, terutama terhadap musuh. Direktur Su, saya tadi hanya bercanda sedikit dengan Tuan Muda Xiao. Bercanda? Baiklah, karena kamu suka bercanda, saya juga akan bercanda denganmu. Kalian berdua patahkan kakinya. Kalian berdua patahkan kakinya. Kalian, aku beritahu kalian. Aku adalah putra satu-satunya perusahaan naga hitam. Jika kalian berani memukulku, ayahku tidak akan membiarkan kalian. Naga hitam, aku beritahu kamu, bahkan jika ayahmu datang, jika aku ingin mematahkan kakinya, dia tetap akan tersenyum dan berterima kasih kepadaku. Aku janji aku tidak akan melakukannya lagi. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Menungguku mengundang kalian? Bibi, apakah aku benar-benar pewaris orang terkaya? Tentu saja. Kapan Bibi pernah membohongimu? Nona Su, Xiao Chen, cepat duduk. Ayo, cepat duduk. Duduk. Oh tidak, hampir saja aku melupakan urusan penting. Pemimpin gengmu, nyonyamu, kedatangan saya hari ini, utamanya untuk 2 hal. Silakan Anda katakan. Hal pertama adalah untuk tuan muda saya mengantar mas kawin. Hal kedua adalah direktur dan nyonya kami ingin mencari waktu mengundang kalian berdua untuk minum teh, membicarakan tentang Xiao Chen dan pernikahan Xiao Shue. Baik. Bagus sekali, bagus sekali. Putri kami Xiao Shue bisa menikah dengan Xiao Chen. Kami benar-benar sangat bahagia. Kalau begitu, saya akan kembali untuk melapor. Kalian berdua letakkan barang-barang itu.
Ini adalah patung Guanyin Giok putih murni Hetian. Dari dinasti Song Selatan. Ini adalah vas kaca berukir giok dari masa Qianlong. Nenek buyut saya, bukankah ini lukisan persembunyian nelayan di sungai musim semi, karya asli Huang Gongwang dari dinasti Yuan? Bukankah dikatakan sudah hilang? Bagaimana bisa muncul di sini? Kenapa aku merasa bingung sekali? Pukul saja aku. Itu benar. Setiap harta karun di sini sangat berharga. Sangat berharga? Ini akan menghabiskan berapa banyak uang? Mungkinkah aku sungguh pewaris keluarga Xiao yang terkaya? Senang melihat kalian berdua menyukainya. Tuan Muda, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Telepon saja saya kapanpun ada sesuatu. Berlakulah yang baik. Saya pamit. Anda tidak ingin duduk sebentar lagi? Hati-hati di jalan. Tidak bisa. Setelah masalah ini selesai, aku harus menelepon ayah dan ibu untuk menanyakannya dengan jelas. Xiao Chen, jangan berdiri terus. Cepatlah duduk. Nak. Ayah, apakah ini berarti ayah tidak menentangku? Dan Xiao Chen lagi? Omong kosong. Kapan ayah menentang? Sejak awal, aku sudah melihat bahwa anak Xiao Chen ini baik. Geng Wuhu kita jika ingin berkembang dan berjaya, kita membutuhkan pemuda berbakat seperti Xiao Chen yang memiliki kemampuan dan latar belakang. Xiao Chen, jangan tersinggung. Pamanmu ini memang mulutnya tidak pandai bicara. Tidak apa-apa, Bibi. Xiao Chen, tadi saya mendengar Pak Su berkata, mertua yang meminta kalian berdua untuk menemui kami. Lihatlah kekacauan ini, mertua sangat sibuk. Jika benar-benar ingin bertemu, seharusnya kami yang mendatangi kalian. Ayahku ini berubah pikiran lebih cepat dari membalik buku. Omong-omong, Xiao Chen, kapan kita bisa bertemu dengan mertua? Itu, ayahku bilang ingin bertemu kalian berdua, tapi dia juga tidak menyebutkan waktu pastinya. Nanti saya akan menelepon dia untuk menanyakannya. Setelah janji dibuat, saya akan memberitahu Anda. Bagus, 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 tidak masalah. Xiao Chen, pesan ini biasanya punya hobi apa? Agar kami bisa menyiapkan sedikit bingkisan sebagai tanda penghormatan. Begini, ayah saya tidak punya hobi khusus. Dia sangat santai. Kalau begitu, kami akan bersiap-siap, menyiapkan sedikit bingkisan, lalu kami akan menemui besan. Ayo. Mari bersiap-siap. Kalian mau ngobrol saja, santai saja, santai saja. Kak Xiao, apakah kamu tidak penasaran? Mengapa Paman dan Bibi merahasiakannya darimu? Saya juga sedang ingin bertanya. Entah mengapa. Apakah Wan Qing sudah mengantarkan hadiahnya ke keluargamu? Apakah Xiao Chen berhasil? Sudah setengah hari berlalu, tetapi belum ada kabar sama sekali. Menurutku, kamu hanya terlalu khawatir. Wan Qing sudah bersama kita puluhan tahun, dia tahu bagaimana menangani pekerjaan. Mengantar hadiah adalah hal kecil, masalah apalagi yang bisa terjadi? Wan Qing, akhirnya kamu kembali. Bagaimana? Apakah hadiah lamaran sudah diantar? Apakah urusan yang diatur Xiao Chen berjalan lancar? Direktur Nyonya, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada kalian. Gadis yang ditemukan Tuan Muda adalah putri dari geng Wuhu. Geng Wuhu? Sepertinya memang ada geng kecil seperti itu. Kalau begitu, apakah kita perlu membantu mereka sedikit? Nanti kita bicarakan lagi. Omong-omong, bagaimana pekerjaan yang saya percayakan padamu? Tenang saja, urusan ini pasti berhasil. Geng Wuhu, pada akhirnya, hanyalah geng kecil, bisa berhubungan dengan Tuan Muda, bagi mereka sudah merupakan kesempatan besar. Baguslah kalau begitu. Halo Bu. Ibu Rongsue meminta saya bertanya, kapan kalian akan bertemu, dan di mana? Anakku, ini pertama kalinya kita makan malam bersama orang tua Xiao Sui. Kita tidak boleh kehilangan martabat dan wajah. Omong-omong, coba tanyakan pada Xiao Sui, tempat mana yang paling mewah di kota Jiangcheng?
Soal kemewahan, itu pasti Yunding Tiangong milik geng naga hitam. Tidak ada yang bisa menandinginya di kota Jiangcheng. Yunding Tiangong milik geng naga hitam. Baiklah. Kalau begitu, malam ini, kita akan memesan di Yunding Tiangong. Kamu beritahu orang tua Xiao Sui, malam ini kita akan bertemu. Baik. Itu, ayah, kalian menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Mana mungkin? Apa yang bisa ayah dan ibu sembunyikan darimu? Tapi bibi kecil baru saja bilang, aku adalah pewaris keluarga Xiao, orang terkaya di Jingcheng. Aku menyuruhmu untuk tampil, bukan menyuruhmu untuk membongkar semua rahasia keluarga. Direktur, situasinya saat itu memang terpaksa. Halo? Bu? Nak, masalah ini panjang ceritanya. Malam ini di Genting Palace, aku akan menjelaskannya padamu secara langsung. Baiklah. Sudah, tutup teleponnya. Kamu ini, kenapa sekarang kalau melakukan sesuatu, semakin tidak bisa diandalkan? Maaf, Direktur. Sudah. Su Wanqing ini juga demi kebaikan Xiao Chen. Wan Qing, cepatlah pergi bekerja. Baik. Bibi dan ayahku sebenarnya sedang merencanakan hal besar apa? Apa jangan-jangan mereka ingin memberiku kejutan nanti? Kakak Xiao, sekarang kamu tahu identitasmu. Apa kamu tidak akan merasa aku tidak pantas untukmu? Tidak. Tidak peduli kamu merasa atau tidak. Pokoknya seumur hidupku ini, aku akan terus bersamamu. Menantu Xiao Chen, Paman dan Bibi, tadi saya sudah bertanya pada orang tua saya, mereka bilang nanti malam, berjanji di Genting Palace. Genting Palace Hamila, itu tempat yang bagus sekali. Baik, ikuti saja apa kata Besan. Kita pulang dan bersiap-siap dulu. Sebentar lagi kita berangkat ke Genting Palace. Ayo. Kalau begitu kita juga berangkat. Ayah. Gawat, aku membuat masalah. Ayah. Aneh. Ayahku belum pulang? Ayah, gawat, aku membuat masalah. Masalah apa lagi yang kamu buat? Ayah, aku sudah menyinggung pewaris keluarga terkaya nomor 1 di Kyoto. Pewaris keluarga kaya Kyoto? Bukan. Sejak kapan kamu di Kyoto? Bagaimana kamu menyinggungnya? Ayah, begini, seharusnya hari ini aku melamar di geng Wuhu. Awalnya semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba muncul anak laki-laki bernama Xiao Chen, dia bersikeras merebut calon istriku. Lalu, kemudian Nyonya Su dari grup Xiao datang, mengatakan bahwa anak laki-laki ini adalah satu-satunya pewaris keluarga terkaya nomor 1 di Kyoto. Ini, lalu aku diajari pelajaran. Apa kamu ditipu orang? Aku sekarang ada di grup Xiao, menunggu untuk membahas kerjasama dengan Nyonya Su. Tidak ada yang bilang dia pernah meninggalkan kantor. Tapi ayah, bagaimana bisa kedua orang ini terlihat persis sama? Aku tahu ayah, pasti si Jalang Murong Sue ini menyewa aktor dengan uang, menyamar sebagai Nyonya Su untuk menipuku. Sialan, aku sudah bilang, seorang pengantar barang rendahan, bagaimana mungkin dia pewaris Xiao? Berani menipuku? Ayah, begini saja dulu. Kamu, diamlah. Tunggu aku selesai membahas kerjasama dengan Nyonya Su. Ayah, aku tahu, ayah jangan khawatir. Sialan, berani mempermainkanku. Xiao Chen, kehinaan hari ini, akan kubuat kau membayarnya 100 kali lipat. Hei, manajer Wang, segera bawa semua anak buahmu. Tunggu aku di depan istana puncak awan. Cepat. Anak nakal. Bapak Su, akhirnya Anda datang juga. Perhatikan baik-baik. Pemuda di foto ini bernama Xiao Chen. Dialah yang membuatku dipermalukan di geng Wuhu. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Jika kalian melihat pemuda ini, pukuli dia sampai mati. Mengerti? Ya, Tuan Muda.
Paman dan Bibi, kita sudah sampai. Xiao Chen, apakah besan kita sudah berangkat? Apakah perlu aku mengirim 2 orang untuk menjemput mereka? Tidak perlu, Paman, ketika kami berangkat, aku sudah menelepon ayahku. Mereka seharusnya sudah hampir sampai sekarang. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita masuk dulu dan menunggu? Ketika paman dan bibi sampai, kita akan menjemput mereka lagi. Betul. Kalau begitu kita masuk dan menunggu saja. Baik. Xiao, lihat. Bagaimana penampilanku ini? Kenapa kamu memakai baju mencolok seperti itu? Kita belum berterus terang pada Xiao Chen. Ini masih mencolok? Ini saja harganya 10 miliar rupiah satu set. Sejak aku melatih anak kita, semua perhiasan dan pakaian-pakaian ini, semuanya jadi berdebu. Kamu masih berani bilang aku mencolok? Kamu bahkan membawa anggur terbatas Guotai, seharga 40 miliar rupiah per botol. Apa kamu takut anak kita tidak tahu kalau kita kaya? Kamu takut apa? Anak kita tidak mengerti barang mewah. Dia bisa tahu? Bukankah ini bagus? Nanti kalau mereka bertanya, aku akan bilang itu anggur buatanku sendiri. Begitu juga boleh. Apa yang tidak boleh? Jangan melamun, cepat ganti pakaian ini. Xiao Chen mengirim pesan. Katanya mereka sudah sampai di puncak langit. Dia menyuruh kita cepat-cepat datang. Cepat-cepat, ayo kita pergi sekarang. Jangan sampai besan menunggu lama. Pergi dan ganti pakaian ini dulu. Tidak ada waktu. Xiao Chen sudah mendesak kita. Ayo pergi. Halo, berapa orang hari ini? Apa sudah memesan kamar pribadi sebelumnya? Ya, ayah saya sudah memesannya hari ini. Anak ini, bukankah dia orang yang secara khusus diminta oleh putra mahkota? Putra mahkota, targetnya ada di depan pintu sekarang. Mohon perintah. Awasi dia dengan baik. Jangan sampai dia kabur. Saya akan segera datang bersama orang-orang saya. Baik, putra mahkota. Kalian semua tunggu di depan pintu dulu ya. Untuk pemesanan kamar pribadi, harus diperiksa dengan teliti sebelum diizinkan masuk. Baik. Kalau begitu, kami akan menunggu sebentar di luar. Menunggu sebentar? Aku ingin melihat kemana kamu bisa kabur hari ini. Saudara-saudaraku, kepung dia. Luye, kamu lagi? Mau apa? Mau apa? Anak ini membuat saya kehilangan muka di geng Wuhu dan merusak rencana saya. Tentu saja saya harus memberinya pelajaran yang bagus. Anak muda, tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini kan? Sungguh, kamu menolak jalan menuju surga, tetapi malah nekat masuk ke gerbang neraka, begitu kan? Saya sedang pusing mencari kamu di mana, ternyata kamu sendiri yang datang. Kamu berani menyentuhku? Lu Ye, saya adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao, orang terkaya di Kyoto. Luye, jangan keterlaluan. Jika kamu berani menyentuh Xiao Chen, keluarga Xiao tidak akan pernah melepaskanmu dan perhimpunan naga hitam. Pewaris keluarga Xiao? Murong Sue? Kalian berdua belum selesai berakting? Apa kalian benar-benar mengira saya ini anak kecil? Kemarin, untuk mendukungnya, kamu mencari seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Su? Apa kamu benar-benar mengira saya tidak tahu? Apa itu? Mencari aktor untuk menyamar? Aktor. Aktor yang menyamar. Luye, apa yang kau bicarakan? Murong Sue, kau masih ingin melindunginya, bukan? Baiklah. Paman dan Bibi, ayahku bilang, General Manager Su yang asli saat itu ada di perusahaan dan sedang membicarakan kerjasama dengannya. Jika orang itu bukan seseorang yang menyamar, maka aku ingin bertanya, apakah General Manager Su bisa membela diri? Tapi hadiah yang dikirim ini benar-benar asli. Betul, hadiah-hadiah itu semuanya asli. Setiap satu nilainya tak ternilai. Bagaimana kau menjelaskan ini? Paman, apakah ini masih perlu ditanyakan? Anak ini, dengan penampilannya yang miskin, bisakah dia mengeluarkan barang semahal ini? Siapa tahu itu dicuri dari mana? Meskipun tidak dicuri, itu pasti hasil penjarahan makamnya. Kau bicara omong kosong. Keluarga kami adalah petani jujur dari desa, hidup dari bertani. Bagaimana mungkin kami menjarah makam? Ayah, hal yang tanpa bukti, ayah tidak bisa sembarangan percaya. Diam, kemarilah. Rong Shui. Anak nakal, kau berani sekali?
berani mempermainkan geng Wuhu. Bibi kecil, oh bibi kecil, kau benar-benar membuatku menderita. Aku sudah bilang, aku hanyalah seorang kurir. Bagaimana mungkin aku ini pewaris keluarga kaya Kyoto? Sekarang sudah hancur, terbongkar di depan umum. Paman, jika kau tidak mengatakan itu, aku hampir lupa. Anak ini bukan hanya menyamar sebagai pewaris keluarga Xiao, tapi juga menipu perasaan Rong Shui, bahkan mencuri artefak. Hari ini aku harus memberinya pelajaran yang bagus agar dia mendekam di penjara seumur hidup. Apa ini? Ini barang kuburan. Pantas saja banyak sekali artefak kuno. Papa, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Luye, jangan memprovokasi dan mengadu domba di sini. Aku memprovokasi dan mengadu domba? Sini, kau beritahu dia. Dari mana barang itu berasal? Saya sarankan lebih baik lapor polisi saja. Biarkan polisi menyelidiki sampai tuntas. Apa sebenarnya maksudmu? Kau memakai barang kuburan ini untuk mengutuk kami? Jika barang-barang ini benar-benar hasil penjarahan makam, aku tidak akan pernah menikahkan putriku denganmu. Paman dan Bibi, keluarga kami adalah orang biasa yang jujur, sama sekali tidak mungkin melakukan penjarahan makam seperti itu. Jika bukan hasil curian, berarti kau mencurinya. Kau ini memfitnah. Sampai saat ini masih saja bicara besar ya. Saudara-saudara, habisi dia. Hentikan. Ayah, Ibu, Nak, kamu tidak apa-apa? Bu, aku baik-baik saja. Wah, lihat siapa ini. Berpakaian rapi sekali. Ternyata, ayah dan ibu miskinnya Xiao Chen sudah datang. Paman, yang barusan ku bilang pada kalian masih tidak percaya? Lihat saja penampilan orang tua ini. Bagaimana bisa dia terlihat seperti ketua Xiao Group? Apa ada sedikit pun penampilan orang terkaya? Kalau begitu, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Ayah, penjelasan apa? Penjelasan? Aku percaya Xiao Chen. Keluarganya sama sekali bukan orang seperti itu. Diam. Di sini bukan giliranmu untuk ikut campur. Bu, hadiah-hadiah yang Bibi berikan itu, semuanya kita beli sendiri. Tentu saja keluarga kita yang membelinya. Kalau tidak, dari mana asalnya? Beli? Berapa harganya? Itu terlalu mahal. Kan, keluarga kita sekaya itu? Ini benar-benar dibeli. Itu adalah patung Dewi Kuan Im Giok kambing Hetian dari Song Selatan. Botol kaca murni dari zaman Qianlong. Kalian berdua adalah besan, kan? Paman, apa paman tidak sungguh-sungguh percaya kalau barang ini dibeli olehnya dengan penampilannya yang seperti gembel ini? Bisakah dia membelinya? Orang tua, aku bicara padamu, apa kamu tuli? Dasar orang tua bangka, aku bicara padamu, apa kamu tuli? Bocah kurang ajar. Kamu sudah kelewatan, berani bicara seperti itu padaku. Telurku. Sejak kapan ayahku sekejam ini? Ayahmu itu memang begitu wataknya. Kenapa masih berdiri saja, serang dia, habisi dia? Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Kenapa kalian masih berdiri saja? Serang. Tunggu sebentar. Murong Sue, ini masalah antara kita berdua? Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku mohon padamu untuk melepaskan Paman Xiao. Murong Sue memintaku untuk melepaskan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Cepat menyingkir? Kalau tidak, apa kamu percaya aku akan menghabisi seluruh geng Wuhu kalian juga? Xiao Sui, kamu tetaplah bersama Xiao Chen, agar darah tidak mengenai kamu nanti saat mereka mulai berkelahi. Aku khawatir denganmu. Xiao Sui, jangan pedulikan. Serahkan saja ini pada pamanmu. Kenapa kalian diam saja? Serang. Ayah, hati-hati ya. Pak Xiao memang hebat. Jurus tendangan petir yang legendaris. Dulu dikabarkan, kakek Xiao berhasil mengalahkan 13 geng di Kyoto. Dengan jurus ini, jurus bela diri ini adalah warisan tunggal keluarga Xiao. Mungkinkah dia benar-benar? Paman benar-benar sangat hebat ya. Ayah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Biasanya di rumah, bahkan pot bunga pun tidak bisa dipindahkan. Sekarang malah. Orang tua, beraninya kamu membuat masalah di wilayah klan naga hitam. Kamu mencari mati ya? Dasar orang tua bangka, beraninya kamu membuat keributan di wilayah Black Dragon Society-ku? Kamu cari mati ya?
Hei, kamu mau melakukan apa? Aku adalah pewaris Black Dragon Society. Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Black Dragon Society? Geng kecil yang tidak pernah kudengar? Dulu saat aku masih beraksi, ayahmu saja belum lahir. Baiklah, kamu sungguh berani. Apa kamu berani membiarkanku menelepon seseorang? Kamu akan tamat. Boleh saja, Kalau begitu, aku beri kamu 10 menit, panggil semua orang yang mendukungmu. Baik. Ini kata-katamu sendiri? Halo, Manajer Wang. Segera bawa semua saudara, datanglah ke Cloud Top Palace. Cepat. Tunggu saja. Setelah anak buahku datang, aku akan mengambil kalian semua dan melemparkan kalian ke sungai untuk jadi makanan ikan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu. Paman, bagaimana kalau kalian cepat pergi saja? Kita tidak bisa menghadapi mereka. Kudengar terakhir kali, ada yang mencari masalah dengan mereka. Urat tangannya dipotong, lalu dilempar ke sungai untuk jadi makanan ikan. Benar, ayah. Jangan sampai gegabah, ya? Xiao Sue tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka hanyalah sekelompok preman baru yang tidak punya pengalaman. Tidak apa-apa. Ayah, cepat bantu bujuk Paman Xiao. Sikap ayahnya yang tampak garang ini tidak berpura-pura. Tidak bisa. Aku harus mengamati Xiao Chen ini dengan saksama lagi. Apakah dia benar-benar pewaris keluarga Xiao, orang terkaya itu, atau hanya gertakan belaka? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat situasinya lagi. Aduh, ayah. Tinggal 1 menit lagi. Jika pendukungmu belum tiba, nanti, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu keringanan. Tuan Muda, semua saudaraku sudah berkumpul. Berikan perintahmu. 2 bajingan ini, hancurkan mereka dan berikan kepada anjing. Tuan Muda, apakah orang tua ini yang dimaksud? Benar dia. Saudara-saudara, siapa saja yang hari ini bisa mematahkan keempat anggota badan orang tua ini, akan kuberi hadiah 2 juta rupiah. Saudara-saudara, siapkan diri. Pukul mereka sampai mati. Siapa berani menyentuh ayahku? Anakku, pergi ke samping. Hanya dengan beberapa bocah nakal ini, mereka ingin menyentuhku. Mereka sama sekali tidak layak. Orang tua ini mulutnya lumayan keras. Nanti akan kubuat kau menangis memohon ampun. Ibu? Nak, tinggal tonton pertunjukan serunya saja. Apa? Aku sudah berkecimpung di dunia persilatan selama lebih dari 30 tahun. Berapa banyak orang yang ingin menyentuhku? Hasilnya, aku masih hidup dengan baik. Hanya dengan beberapa bocah nakal seperti kalian, kalian tidak pantas. Hanya kalian beberapa anak nakal, kalian tidak pantas. Papa, jangan terlalu keras begitu. Mereka begitu banyak orang, kamu sangat keras kepala, bisa rugi nanti. Orang tua bangka, aku tahu kamu punya kemampuan, tapi aku tidak percaya. Hari ini hanya kamu sendiri, apa bisa menyelesaikan kami semua? Kami begitu banyak orang, kamu pasti mati hari ini. Mau tanding banyak orang denganku, ya? Kamu percaya atau tidak? Orang yang kupanggil dengan 1 telepon akan membuat kalian kencing di celana? Manajer Wang, dengar apa yang dikatakan orang tua bangka ini? Tuan Muda, dia bilang dia dengan 1 telepon bisa membuat kita semua kencing di celana. Sudah diambang kematian? Masih saja keras kepala di sini? Baguslah. Hari ini aku akan biarkan kamu melihat, karena kamu tidak tahu malu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu dipermalukan. Tadi kamu memberiku 10 menit kan? Sekarang Tuan Muda ini juga memberimu 10 menit. Panggil orang. Aku ingin lihat siapa yang begitu bodoh berani melawan perkumpulan naga hitamku. Nak, semoga nanti mulutmu masih bisa sekeras ini. Nona Su, bisa bekerja sama dengan grup Xiao. Suatu kehormatan bagi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam kami. Saya Lu Zhengguo, telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan yang saya hargai adalah kesetiaan dan keadilan. Saya Xiao. Saya tahu posisi grup Xiao di industri. Setelah kita menjalin kerjasama, kami pasti akan mengutamakan kepentingan grup Xiao, dan tidak akan berani sedikit pun main-main. Tentang ini Nona Su, Anda bisa tenang saja. Saya sangat setuju dengan filosofi Ketua Lu. Karena Asosiasi Perdagangan Naga Hitam begitu tulus, kalau begitu, kontrak ini... Halo Ketua. Wan Qing, sekarang ada yang menantang saya dengan jumlah orang. Saya beri Anda waktu 10 menit, bawa semua anggota, segera tiba di depan Istana Puncak Awan. Xiao Chen, Paman menelepon siapa? Saya juga tidak tahu. Mungkin menelepon bibi kecil saya. Istana Puncak Awan? Baik, saya mengerti Ketua. Istana Puncak Awan? Zhang Long,
Saya perintahkan Anda untuk segera mengumpulkan semua orang, bergegas ke Istana Puncak Awan, waktu 8 menit. Nona Su, ada apa ini? Apakah ada seseorang yang sengaja membuat masalah di sana? Untuk mempersulit asosiasi perdagangan naga hitam kami? Hei, Nona Su, Nam Andiwan, Anda Beluda. Jangan salah paham, maksud saya, Istana Puncak Awan adalah hotel milik asosiasi perdagangan naga hitam kami. Di Jiangcheng ini, saya lebih familiar, bagaimana kalau saya mengantar Anda ke sana? Hanya beberapa menit. Baik juga, ayo. Silakan. Orang tua bangka itu? 10 menit hampir tiba. Mana orang-orang yang kau panggil? Kok tidak terlihat datang? Jangan-jangan tidak berani datang ya? Anak muda jangan terlalu sombong, Xiao Qishan. Kalau tidak sombong, apa bisa disebut anak muda? Biar ku beritahu kalian, di Jiangcheng, organisasi naga hitam kami adalah yang tertinggi. Hari ini bahkan jika kalian memanggil dewa sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Pemilik muda, menurut saya mereka hanya menggertak saja, ingin mengulur waktu untuk hidup sedikit lebih lama. Mereka tidak bisa memanggil siapapun. Karena waktunya sudah hampir tiba, saudara-saudara. Ayo serang. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Hentikan. Bibi. Ayah. Akhirnya ayah datang. Merekalah yang melukai orang-orang kita dan juga menghancurkan organ sensitif putra ayah. Apakah organ sensitifnya baik-baik saja? Istri direktur, apakah kalian baik-baik saja? Mungkinkah orang ini adalah orang terkaya yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 20 tahun, pemimpin keluarga Xiao Qishan? Kalau begitu anakku, yang menelepon dan memberitahuku hari ini, mungkinkah? Mereka hanyalah beberapa badut kecil, tidak akan bisa melukai kita. Wan King, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Aku tidak perlu mengajarimu, kan? Direktur tidak perlu khawatir, pasti akan membuat Anda puas. Main drama terus saja? Mengaku direktur grup Xiao lagi, Cih. Ayah, wanita ini, dia adalah aktris yang kuceritakan padamu. Kenapa ayah bisa bersamanya? Anak durhaka, cepat diam. Anak durhaka, cepat tutup mulutmu. Ayah, kenapa ayah memukulku? Aduh. Memukulmu? Aku bahkan ingin memukulmu sampai mati. Beraninya kau menyinggung ketua grup Xiao? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Ketua grup Xiao? Ini? Apa? Ayah, aku benar-benar ahli waris grup Xiao. Benar nak, situasinya sudah seperti ini, ayah dan ibu tidak akan merahasiakannya darimu lagi. Kau memang ahli waris keluarga terkaya nomor 1 di Kyoto. Ketua, mungkinkah semua yang dikatakan Xiao Chen itu benar? Sudah aku bilang, benda antik yang sulit didapatkan bahkan di balai lelang kelas atas ini, bagaimana mungkin didapat dari perampokan makam? Oh, ternyata bajingan ini mengada-ada, sengaja menjebak Chen kita. Ayah, ibu, sekarang kalian percaya kan? Sudah aku bilang. Betul. Putri kita memang punya pandangan. Sudah kuduga jurus tendangan petir ini adalah ciptaan unik keluarga Xiao. Ternyata dia benar-benar pemimpin keluarga Xiao. Ini jadi menarik. Jadi, barusan saya yang salah, siapa yang tadi bilang? Akan melemparkan kami ke sungai untuk menjadi santapan ikan? Masih berani begitu sombong? Xiao Chen, katakan, bagaimana seharusnya kita menghadapi orang-orang ini? Aku? Xiao Chen. Direktur, kami datang terlambat. Kepung tempat ini untukku. Orang-orang yang barusan menghina kami, tidak boleh ada yang lolos. Baik, Direktur. Nak, siapa yang tadi bilang? Dia punya lebih banyak orang daripada aku? Ayah. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Direktur Xiao dan Tuan Muda Xiao sambil bersujud. Jika Direktur Xiao tidak memaafkanmu, hidupmu tidak akan tenang selamanya. Tidak perlu meminta maaf. Wan Qing, mulai sekarang, aku tidak ingin lagi mendengar nama perkumpulan naga hitam. Ini... Baik, Direktur.
Direktur Xiao, mohon belas kasihmu. Aku nanti pasti akan mendidik anak durhaka ini dengan baik. Sama sekali tidak akan. Kalian tidak punya masa depan lagi. Zhang Long Zhaohu. Baik. Tuan Xiao, ini bukan urusan saya. Ini semua dia. Ini semua dia yang memaksa saya melakukan ini. Jika saya tahu identitas Anda lebih awal, bahkan 100 nyali pun tidak akan cukup bagi saya untuk bertindak sembarangan. Kamu bohong. Ini jelas kamu yang melakukannya untuk menjilat saya, begitulah? Saya tidak. Tuan Xiao, mohon bermurah hati. Beri saya jalan keluar. Saya punya orang tua yang harus diurus, dan anak-anak kecil. Jika sesuatu terjadi pada saya, seluruh keluarga saya tidak akan bisa hidup. Betul, betul. Tuan Xiao, kami semua tertipu. Itu semua dia yang memerintahkan kami. Kami hanya mencari nafkah. Mohon Tuan Xiao berbelas kasih. Ya, itu semua dia. Mohon Tuan Xiao, berbesar hati, ampuni kami. Ini adalah permusuhan antara kedua keluarga kami. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kami juga tidak ingin mempersulit kalian. Jika kalian tahu diri, cepat pergi. Betul, betul. Tuan Xiao, selama Anda memberi kami kesempatan, klub naga hitam kami pasti akan mengabdi sepenuhnya, melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk Anda. Siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Kenapa baru sekarang? Kau anjing kurang ajar. Tuan Xiao sudah menyelamatkan nyawa kalian berdua, itu sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi perhimpunan naga hitam di Jiangcheng. Kalian berdua, buang mereka berdua, sejauh mungkin. Baik. Tuan Xiao, mohon berbelas kasih, lepaskan kami. Tuan Xiao. Rong Shui, kumohon mengingat aku sudah mengagumimu selama bertahun-tahun ini, maukan kau memohonkan untukku, Rong Shui. Rong Shui. Rong Shui. Itu, Ayah Besan, Ibu Besan. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam membicarakan pernikahan anak-anak? Betul, betul. Kita semua keluarga. Ayo naik dan duduk. Bicara santai. Pilih hari baik untuk menetapkan pernikahan anak-anak. Princess, bagus, bagus. Silakan masuk Besan. Ayah Besan, silakan masuk. Wan Qing, ambilkan minumanku di mobil. Hari ini aku ingin bersenang-senang dengan Ayah Besan, sampai mabuk. Hei, Xiao Chen, ada apa denganmu? Ayah, Ibu, kenapa kalian menyembunyikannya dariku? Xiao Chen, maafkan aku. Kami sudah menyembunyikannya darimu begitu lama. Ini juga merupakan aturan leluhur keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao sangat melarang keturunannya hidup dalam kemewahan dan melupakan asal-usul. Kami harus menunggumu sampai hari pernikahanmu, baru bisa secara resmi mengumumkan identitas aslimu. Benar, Xiao Chen. Ayah tahu kamu akan sangat sulit menerima berita ini. Namun, kamu harus mengerti, selama bertahun-tahun ini, alasan kami menyembunyikan identitas adalah berharap kamu, tanpa perlindungan aura keluarga, dapat belajar mandiri dan mengerti pasang surut kehidupan. Hanya dengan benar-benar mengalami penderitaan dan cobaan, nantinya, kamu baru bisa memikul tanggung jawab keluarga. Xiao Chen, ayah harap kamu benar-benar bisa memahami niat baik kami. Xiao Chen, saya tahu kamu sulit menerimanya saat ini. Tetapi direktur dan nyonya menyembunyikan identitas mereka selama bertahun-tahun, semua demi kebaikanmu. Jadi, semua yang terjadi sebelumnya, palsu, kan? Kamu sama sekali bukan bibi kecilku. Aku ingin sendiri. Xiao Chen. Paman dan Bibi, kalian naik duluan. Saya akan melihat kakak Xiao. Xiao Sui, cepatlah pergi. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu terus pegang peraturan keluarga konyol, apakah Xiao Chen akan menjadi seperti ini? Aku beritahu ya, kalau terjadi sesuatu pada Xiao Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sudah, aku tahu aku salah. Ada Xiao Sui yang menemaninya. Tidak akan terjadi apa-apa. Wan Qing, cepat, ikuti dan lihatlah. Xiao Shui anak yang perhatian. Tapi dia bagaimanapun juga hanya seorang gadis muda. Sekarang emosi Xiao Chen sedang tidak stabil. Dia seorang gadis muda tidak akan bisa menahannya. Baik, Nyonya. Baiklah,
jangan murung lagi. Paman dan Bibi melakukan ini. Semuanya demi kebaikanmu. Coba pikirkan. Paman dan Bibi awalnya bisa menikmati hidup serba mewah, tetapi mereka rela menyembunyikan identitas demi kamu. Bersusah payah demi kebutuhan sehari-hari, menemanimu tumbuh dewasa, menemanimu menjadi orang biasa. Pengorbanan Paman dan Bibi ini sangatlah besar. Aku tahu mereka. Semuanya demi kebaikanku. Demi aku. Rela meninggalkan kehidupan yang serba berkecukupan. Dan aku takut mengecewakan harapan besar mereka. Kak Xiao, jangan bilang begitu. Di hatiku, kamu selalu menjadi orang terbaik. Aku percaya, kamu pasti bisa menjadi kebanggaan Paman dan Bibi. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu tahu, kenapa aku menyukaimu? Kamu ingat 5 tahun lalu, saat di sekolah, kamu pernah membela seorang gadis. Jangan takut, berdirilah di belakangku, aku akan melindungimu. Kamu gadis itu? Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu. Selama bertahun-tahun aku terus mencarimu. Sampai hari itu, akhirnya aku bertemu denganmu di jalan. Saat itu kebetulan, orang-orang geng Wuhu juga ada, jadi aku meminta mereka untuk berpura-pura bersamaku. Pantas saja waktu itu, aku mendorong mereka sekali, mereka langsung ketakutan dan kabur. Ternyata kamu yang membantuku dari belakang. Rong Sue, mulai sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan selalu bersamamu. Xiao Chen. Maaf ya, Presiden Direktur dan Nyonya khawatir, jadi mereka menyuruhku datang menjenguk. Kalian lanjutkan saja ya. Aku pergi dulu. Kalau begitu, kita juga pulang yuk. Jangan sampai Paman dan Bibi menunggu lama. Baik. Presiden Direktur. Besan. Malam ini kita minum ini. Itu, Besan, apakah ini jenis saus wangi? Presiden Direktur. Nak, kamu baik-baik saja? Ayah, Ibu, tadi aku terlalu impulsif. Aku hanya merasa sedikit tidak enak pada kalian. Nak, kamu sudah tidak marah pada ayah? Ayah, Ibu, aku tahu kalian melakukan ini demi kebaikanku. Aku ingin mengucapkan satu kalimat kepada kalian. Terima kasih atas kerja keras kalian. Bagus sekali. Begitu, baru sepadan dengan bertahun-tahun ini, aku mencurahkan perhatian padamu. Sebenarnya, aku merasa identitas sebagai pewaris lumayan bagus. Aku sampai iri. Tidak disangka ya, kelompok kecil kita ini, ada hari seperti ini juga, ternyata bisa berpesanan dengan keluarga Xiao yang mendunia. Aduh, Tuhan sungguh berbelas kasih. Geng Wuhu kita, bukankah ini menjadi lebih baik? Paman, Bibi. Anak bodoh, sudah sampai tahap ini, masih memanggil Paman dan Bibi? Ayah, Ibu, Besan pria, besan wanita. Hari ini di luar dingin sekali, jangan berdiri di depan pintu lagi. Mari kita masuk dan berbincang santai. Direktur utama. Kalau begitu, saya akan kembali ke perusahaan dulu. Baik, kembalilah dulu. Besan pria, ayo. Bapak Fang, kami perkumpulan naga hitam, dan kalian Aula 9 Naga, adalah sahabat turun-temurun. Kumohon, tolonglah saya. Benar. Pergi sejauh mungkin. Ketua Xiao, kalian berani mengganggu mereka? Jangankan hanya persahabatan kita yang turun-temurun ini, bahkan jika seorang dewa datang, tidak akan bisa menyelamatkan kalian berdua, ayah dan anak. Jika kalian berani ribut lagi di sini, kalian percaya atau tidak saya akan langsung
melempar kalian untuk dimakan anjing? Bapak Fang, Bapak Fang, Bapak Fang. Ayah, ayah tidak boleh memohon padanya. Orang seperti itu tidak pantas ayah mohon padanya. Ayah. Ayah. Perkumpulan naga hitam kami menemui jalan buntu. Semua ini karena kamu, anak tidak berguna, yang membuat masalah di mana-mana. Anak durhaka. Murong Sue, Xiao Chen, penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya dengan darah. Aduh, seluruh keluarga ini sudah berkumpul semua. Besan perempuan, ayo kita bersulang. Baik. Ayo. Boleh? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Bersulang. Besan, tahun baru sebentar lagi tiba. Saya berpikir, bagaimana kalau pernikahan anak-anak kita langsung diadakan pada hari tahun baru ini? Menyambut yang baru dan melepas yang lama. Ini dua kebahagiaan datang bersamaan. Betul. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya juga begitu. Kalau diadakan pada hari tahun baru, suasana tahun barunya terasa, suasana bahagianya juga terasa. Dua kebahagiaan datang bersamaan. Iya, tahun baru adalah hari yang baik. Hari ini, penuh keberuntungan dan meriah. Nah, selama kedua anak ini tidak keberatan, kita putuskan begitu saja. Bagus. Usulan besan laki-laki ini bagus. Tahun baru adalah awal yang baru, dan juga melambangkan awal yang baik untuk anak-anak. Dengan begitu, ini adalah hal yang sangat sempurna untuk semua. Saya tidak keberatan. Xiao Chen, Xiao Xue, kalian berdua. Ada yang ingin dikatakan lagi? Kami akan mengikuti kalian. Iya, ayah, paman dan bibi. Untuk urusan sebesar ini, kami serahkan saja pada kalian. Bagus. Ayo, hari ini kita minum sampai puas. Bagus. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Aku mau ke toilet sebentar. Luye, sudah selesai belum? Rong Sue, aku memang bajingan. Tapi sekarang aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Sekarang Xiao Xi membekukan semua aset rekening bank milikku dan ayahku. Semuanya dibekukan. Lalu apa hubungannya denganku? Itu semua salahmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Bisa tidak? Aku tahu ini semua pantas kudapatkan. Rong Sue, bisakah kau mempertimbangkan? Kita berdua teman masa kecil. Selama ini, aku selalu tulus padamu. Kau pinjamkan aku sedikit uang. Rong Sue, aku mohon padamu, bisa tidak? Aku, sekarang, benar-benar sudah tidak tahu cara apa lagi. Ayahku karena masalah ini, tidak sanggup menahan tekanan, sudah benar-benar pingsan. Aku berjanji padamu, selama kau meminjamkan uang padaku, aku tidak akan pernah mengganggumu dan Xiao Chen. Aku juga akan merawat ayahku dengan baik. Setelah aku punya uang, aku akan segera mengembalikannya padamu. Kau butuh berapa uang? Berapa? 200 juta rupiah? Aku hanya butuh 200 juta rupiah tunai saja. Rong Sue, kau jangan sampai masalah ini diketahui orang lain. Sekarang Xiao Xi membuat kami tidak punya jalan keluar, dan juga musuh kami juga sedang mencari kami di mana-mana. Jika ketahuan, dia pasti akan membunuh kita. Luye, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau ingin menipuku, lalu mengakali aku, kan? Rong Xue, sekarang aku ini seperti anjing kehilangan tuannya. Mana berani aku mengakali kamu? Aku bersumpah, begitu kau meminjamkan uang kepada kami, aku akan segera membawa ayahku meninggalkan Jiangcheng. Jika ada satupun kata bohong dariku, maka biar aku disambar petir dan mati mengenaskan. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba main trik denganku. Baik. Ayah, aku berhasil.
Hati-hati, ayah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kenapa kamu pergi begitu lama? Sue, kamu datang di saat yang tepat, antar paman dan bibi. Ayo. Ayo Besan. Hati-hati di jalan. Kalau begitu, kami pulang dulu. Bapak Besan, Ibu Besan, 7 hari lagi, di Istana Langit Awan, kita harus bertemu. Besan, jangan bicara apa-apa lagi. Ribuan kata dapat disimpulkan dalam 2 kata. Sangat amat bagus. Naik mobil? Naik mobil? Baik. Ayo pulang. Lihat, sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Kamu mabuk lagi. Bukankah hari ini kita sedang senang? Sayang, ayo kita juga pulang. Aduh, hati-hati di jalan. Rong Sue, kamu datang. Cepat. Silakan masuk. Saya tidak akan duduk. Uang 100.000 yuan ini adalah demi hubungan baik antara kedua keluarga kita yang telah terjalin bertahun-tahun. Mulai sekarang, jangan lagi mengganggu saya. Terima kasih, Rong Sue. Kakak Xiao, jangan kemari. Lu Ye, kau bajingan. Apa yang kau janjikan padaku di telepon? Kau sudah menerima uangnya? Seharusnya kau melepaskan Rong Sue. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak melanggar perjanjian kok. Bukankah dia sekarang baik-baik saja? Namun, apakah dia bisa pergi hidup-hidup? Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tergantung padamu. Bukankah kau bilang kau sangat menyayanginya? Bukankah kau akan menghabiskan 100 miliar rupiah untuknya? Di benda itu sekarang, ada 2 kabel, 1 merah, 1 hitam. Jika kau memotong yang benar, kau bisa membawanya dan pergi hidup-hidup. Jika kau memotong yang salah, kalian berdua akan meledak menjadi serpihan, menjadi sepasang kekasih yang celaka. Betapa romantisnya. Lu Ye, kau bajingan? Rong Sue. Kakak Xiao. Tuan Muda Xiao, jangan terlalu bersemangat begitu. Waktu tidak menunggu loh. Di sini tersisa hanya 10 menit. Anakku, kau hebat sekali bermainnya. Nak, ada waktu 10 menit lagi. Setelah 10 menit, akan ada suara boom. Wanitamu akan hancur berkeping-keping. Kak Xiao, jangan dengarkan mereka. Aku akan memotongnya sendiri. Murong Sue, kau tidak mungkin ingin memotongnya sendiri, kan? Lupa memberitahu kalian? Benda itu bukan tali biasa. Itu adalah kancing khusus. Begitu kau melepaskannya, bom itu juga akan meledak. Lu Ye, kau berdebah. Rong Sue, tenanglah. Mereka hanya ingin memprovokasi kita, agar kita bingung dan kacau sendiri. Rong Sue, tarik napas dalam-dalam, tetap tenang. Kau jangan khawatir, aku pasti akan menemukan jalan keluarnya. Bapak Ibu Su sudah ditemukan, dia ada di pabrik yang terbengkalai di Chengxi. Kalian berdua segera bawa orang ke sana, hati-hati jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Baik Bapak Ibu Su. Ketua direksi dalam keadaan darurat, 20 menit yang lalu Tuan Muda memerintahkan saya untuk mentransfer 100 miliar rupiah ke rekening Lu Ye. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya memerintahkan Zhang Long dan Zhao Hu untuk memantau jejak Tuan Muda melalui drone. Baru saja di pabrik tua di Chengxi, Tuan Muda terdeteksi. Nonamu juga ada di sana. Baik, saya akan segera memberitahu geng Wuhu. Kakak Xiao, cepat pergi. Jika tidak, waktu akan habis. Sepanjang hidupku, Xiao Chen tak pernah tinggalkan seorang wanita dan melarikan diri sendiri. Meskipun harus mati,
Aku akan menemanimu. Tapi aku tidak ingin kamu mati. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mudah percaya pada mereka. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku memohon padamu, cepat pergi ya. Sungguh sepasang kekasih yang rela mati bersama. Sudah sampai sekarang masih memainkan drama kesedihan apa? Xiao Chen, tinggal 10 detik lagi. Kamu pengecut, kamu tidak berani memotongnya? Maafkan aku, Kakak Xiao. Jangan panik. Jangan bergerak, Rong Shui. Kakak Xiao, jangan takut. Aku ada di sini. Aku ada di sini. Rong Shui? Rong Shui, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mempercayai omong kosong Lu Ye. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ayah, Ibu. Paman, Bibi. Bagaimana perasaanmu, nak? Ayah, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Xiao Shui, ayo, makan selagi hangat. Ini bubur millet yang kubuat. Aku juga membeli bakpao jamur trufel hitam dan telur teh kesukaan kalian. Nak, pernikahanmu dan Xiao Shui akan diadakan pada hari tahun baru. Hari itu sudah sebentar lagi. Nanti setelah sarapan, bawalah Xiao Shui pergi ke toko gaun pengantin, lihat apakah ada model yang Xiao Shui suka. Betul, betul. Jangan takut mengeluarkan uang. Keluarga kita kaya raya. Jangan khawatir, Bu. Aku ingat ini. Apakah kalian Tuan Xiao Chen dan Nona Murong Shui yang sebelumnya menelpon untuk janji temu mencoba gaun? Benar? Betul. Baik. Saya baru saja menyiapkan ruang coba VIP untuk kalian. Semua koleksi terbaru sudah dikantung. Kami punya gaun pengantin utama yang dihiasi manik-manik berat dan juga gaun keluar yang ringan. Silakan ikuti saya. Kalian ingin mencoba yang mana dulu? Kak Xiao Chen, menurutmu, gaun mana yang cocok untukku? Menurutku, kamu cantik, mengenakan gaun apa saja? Dasar gombal. Kalau begitu, aku coba yang ini dulu. Nona benar-benar memiliki selera yang bagus. Ini adalah janji laut dalam. Dengan bordiran renda 3 dimensi buatan tangan, ini adalah koleksi terbaru di toko kami. Tuan, apakah Anda ingin melihat manset atau dasi kupu-kupu yang serasi? Semua dari seri yang sama dengan gaun pengantin, sangat serasi. Aku ambil semua ini. Oh, maksud Anda ingin mengambil semua gaun pengantin di deretan ini? Bayar dengan kartu. Baik, baik. Kalau begitu, Anda tunggu sebentar. Cantik tidak? Cantik. Namun, secantik apapun gaun pengantin ini, tidak ada 1/10 dari kecantikanmu. Dan, aku tidak ingin hanya menjadi orang yang membelikanmu gaun pengantin. Aku ingin menjadi orang yang menemanimu seumur hidup. Rong Shui, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.